Bagian 11. Kiat merayu konsumen. Tidak ada satupun pihak yang dapat melihat secara keseluruhan pasar akan bergerak. Pasar adalah tempat setiap kejadian yang tidak terduga dapat terjadi dan berlangsung dengan cepat. Para analis yang mengamati situasi pasar dari detik ke detik akan selalu membuat opini yang diperbarui setiap saat. Tujuannya untuk memberikan informasi secara baik dan benar kepada para pelanggan. Anda tidak dapat meramal masa depan kondisi pasar. Sebuah keadaan atau peristiwa terjadi karena banyak faktor yang tidak pernah Anda duga dan perkirakan. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah memahami gejolak pasar dan menerima informasi setiap saat. Tidak ada yang mampu meramal apa yang akan terjadi pada masa datang. Itulah pasar yang bersifat dinamis dan mempunyai cara sendiri dalam bekerja. Pasar akan terus bekerja dan berubah. Peristiwa-peristiwa di seluruh dunia menentukan perubahan itu tanpa Anda pernah menyadarinya. Perubahan itu terjadi dengan cepat dan Anda bertugas memahaminya. Perubahan itu berdampak pada penjualan produk yang akan Anda tawarkan ke pasar. Memang tidak mudah bagi Anda untuk menaklukkan pasar. Tetapi Anda dapat mempertahankan pertumbuhan bisnis Anda saat ini. Tanpa itu semua, Anda akan mengalami kerugian. Banyak hal yang harus Anda lakukan untuk memahami cara pasar bekerja dan butuh waktu untuk mempelajarinya. Para kompetitor akan terus mengganggu Anda dengan menciptakan produk-produk yang lebih inovatif dan unik. Hal itu tentu saja akan mempengaruhi pendapatan Anda. Anda harus selalu siap melihat aksi-aksi para kompetitor. Mereka akan terus menyerang Anda, bahkan menghancurkan bisnis Anda. Mereka akan mengembangkan produk-produk baru untuk terus memimpin di pasar. Anda tidak boleh lengah dalam menghadapinya. Anda sebagai seorang pengusaha dituntut untuk bersikap cepat, mengambil keputusan yang tepat, dan mampu berkomunikasi dengan banyak pihak. Anda harus melakukan perubahan. Kalau perlu, Anda harus melakukan perubahan budaya bekerja dalam mengantisipasi perubahan yang berlangsung dengan cepat. Karena perubahan yang datang tiba-tiba dan sangat cepat itu berasal dari ruang. Anda tidak boleh diam saja melihat perubahan yang terjadi. Anda perlu memiliki kemampuan berkomunikasi secara internal dan eksternal. Ketika pasar terus bekerja, bergerak dan berubah dengan cepat, fokus dalam perubahan itu adalah apakah produk Anda akan diterima oleh pasar dan mampu memenangi pertarungan melawan kompetitor atau justru sebaliknya. Anda harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada karyawan, investor, maupun analis pasar sehingga Anda dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai perubahan pasar. Informasi itu sangat penting untuk menyusun strategi bisnis Anda dalam memahami gejolak pasar yang penuh dan misteri. Target utama dari suatu bisnis adalah mendapatkan laba yang bersumber dari konsumen. Sebagai pengusaha, mungkin tidak terlalu sulit mendapatkan konsumen. Namun, hampir semua pengusaha mendapatkan masalah jika menyangkut konsumen yang tidak loyal. Anda perlu melakukan promosi untuk menarik konsumen, mulai dari cara sederhana dengan memasang spanduk, sampai cara berpromosi melalui media online, radio, ataupun televisi. Namun, semua itu akan sia-sia jika Anda tidak mampu mempertahankan konsumen agar mereka selalu menjadi pelanggan Anda. Oleh karena itu, ikutlah trik berkomunikasi yang baik dengan konsumen berikut ini. 1. Konsumen bukan orang lain.
Ketika menganggap konsumen sebagai orang lain, maka secara tidak sadar Anda akan memperlakukan konsumen sebagai sapi perah. Anda hanya menginginkan uang mereka demi kepentingan Anda. Komunikasi yang baik dapat diubah menjadi sebuah penjualan. Misalnya, sebelum calon konsumen hanya menemui Anda untuk bertanya-tanya, dengan memposisikan konsumen sebagai sahabat, maka bahasa Anda akan mengalir dengan sendirinya. Rasa lelah dan suntuk atau rasa ingin membohongi tentang kualitas produk yang Anda jual pun akan sirna. 2. Konsumen harus mengenal Anda. Berapa konsumen biasanya membuka sesuatu percakapan dengan basa-basi, mulai dari masalah perekonomian mereka sampai menanyakan tentang usaha Anda. Jika Anda menemukan konsumen seperti ini, jangan langsung memperlihatkan muka masam. Cobalah untuk memperkenalkan diri sepanjang hal tersebut, tidak mengganggu urusan pribadi Anda. Dengan demikian, mereka akan mengenal Anda lebih dekat dan harapannya mendapatkan teman baru yang kemudian akan menjadi pelanggan setia Anda. Kadang-kadang ada juga konsumen yang memberikan masukan soal barang yang mereka perlukan. Namun, beberapa di antaranya mereka memberikan masukan setiap berbelanja dan itu pastinya lama-kelamaan akan menjengkelkan. Orang seperti ini tidak paham soal bisnis. Mereka berkata hanya berdasarkan keinginannya. Sebagai seorang pengusaha, tentu Anda lebih mengerti soal keuangan usaha Anda. Bagaimana perputaran uang dan barang yang menjadi dalam satu waktu. Jadi, kalau masukan itu tidak dapat diterapkan karena beberapa hal, misalnya akan terjadi penumpukan barang dan sebagainya, jangan dieksekusi. Lakukan hal yang menurut Anda jika menguntungkan tanpa mengorbankan dana yang seharusnya bisa diputar menjadi modal. 3. Pentingnya kejujuran. Jangan sekali-kali membohongi konsumen hanya untuk menjual suatu barang yang kurang laris. Jika produk itu memiliki kualitas yang buruk, katakan buruk. Namun, paparkan kelebihannya, misalnya harganya lebih murah dan sebagainya. Bukalah percakapan yang positif, misalnya produk A lebih murah, tetapi kualitasnya tidak sebaik produk B. Dengan demikian, Anda bisa memberikan nilai positif dari produk tersebut tanpa berbohong. Produk yang kurang laris atau sudah lama menumpuk di toko bukan tidak bermanfaat. Anda bisa menjadikannya sebagai perbandingan untuk produk lainnya sehingga produk yang lain bisa lebih laris. 4. Kesan pertama. Ciptakan kesan pertama yang luar biasa. Tidak akan ada kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Kesan ini dapat diciptakan melalui senyum yang tulus, busana yang sesuai, jabatan tangan yang hangat, ketepatan waktu janji, bahasa tubuh yang sopan, jujur, dan terstruktur saat bicara, dan sejenisnya. 5. Kekuatan kata-kata. Anda tidak boleh menggunakan kata-kata yang rumit dan panjang supaya tidak mengaburkan substansi pesan dan konsumen tidak lelah mendengarnya. Bahkan bisa terjadi kesalahpahaman jika kata-kata Anda gunakan itu terlalu rumit. Senyum itu menular. Senyum itu seperti cermin. Jika Anda tersenyum, balasannya pasti juga tersenyum dari konsumen. Konsumen mengharapkan kata-kata yang positif karena membuatnya optimis, percaya diri, semangat, inovasi, kreatif, energik, bahagia, dan sejenisnya. Mereka juga tertarik pada kata-kata yang diucapkan dengan penuh semangat. Konsumen akan lebih merasa nyaman bila tatapan mata hormat, bermartabat, dan sopan ditampilkan oleh Anda. Ketulusan walaupun tidak bersuara akan terdengar dan terlihat jelas melalui guratan wajah dan gerak-gerik bahasa tubuh. 6. Jaga sikap.
Anda tidak boleh terpancing emosi negatif saat ada keluhan yang diungkapkan secara tidak simpatik oleh konsumen. Anda harus bisa menahan emosi. Yang lebih penting dan bernilai untuk konsumen bukanlah konstruksi atau dekorasi luar Anda. Yang ada di dalam diri Anda jauh lebih menentukan nilai Anda.